Apakah judi online juga diblokir? Banyak yang diblokir, tapi ternyata seperti ini sekarang yang terjadi. Lalu siapa yang bertanggung jawab terhadap undang-undang ini? Yang diperintah itu pemerintah. Yang diwajibkan itu pemerintah. Siapa pemerintah? Ya presiden. Tidak ada pemerintah itu DPR. Pemerintah presiden. Siapa presiden? Pembantunya adalah menteri. Jadi secara hukum yang bertanggung jawab adalah presiden, kemudian menteri. Yang urusan itu komunikasi. Menteri komunikasi untuk take down atau memutus akses istilah dalam undang-undang itu. Memutus akses. Nah ternyata kita tahu bahwa mengenai judi online ini, itu kan di belakang sana ada pseudo ekonomi yang tidak kelihatan yang tadi sampai 280 triliun misalnya begitu. Karena memang masyarakat ini banyak yang tergiur dan terbiasa dengan judi dan sebagainya. Sehingga walaupun ada larangan di KUHP, ada larangan di Undang-Undang ITE, ternyata masih ada yang menggunakan itu. Apalagi persoalannya adalah, mohon maaf Bang Karni, saya agak pesimis kalau melihat kondisi yang terjadi sekarang. Pemerintah itu tidak punya kemampuan untuk menjaga negeri ini dari konten-konten yang melanggar perundang-undangan itu. Anda lihat kalau di X itu biasa orang menawarkan pornografi, menawarkan prostitusi, begitu banyak sekarang juga dibuka bisa itu. Trending topik sekali tiap malam itu. Apalagi malam Jumat gitu ya. Atau malam Minggu. Yang menawarkan judi juga sama aja, banyak. Yang inilah yang kemudian kenapa terjadi seperti itu? Negeri ini mohon maaf, ada banyak persoalan yang menyebabkan negara ini tidak atau katakanlah lemah sekali dalam kedaulatan digital. Negeri kita ini lemah sekali dalam kedaulatan digital. Sampai sekarang, kalau Pak Prabowo sebagai presiden baru, Bu Mutia sebagai menteri baru, tidak bisa mengembalikan atau mengumpulkan kedaulatan, maka yang terjadi hanya ya hangat-hangat ayam, yang kena hanya orang-orang kecil, masyarakat yang kecil-kecil, kemudian juga hanya konten-konten yang berasal dari dalam negeri, misalnya begitu, yang dari luar negeri, entar dulu. Apa itu kedaulatan digital? Kedaulatan digital adalah kemampuan bangsa atau negara ini bahwa server atau data-data tentang warga negara dan transaksi dan aktivitasnya di dunia online itu harus di Indonesia. Tadi dia Pak Mas Israh Bahrawi mengatakan di luar negeri, betul. Memang di luar negeri server-server itu. Kenapa di luar negeri? Karena peraturan pemerintahnya, regulasinya membolehkan di luar negeri. Saya dulu udah paling merotes ini saya dari dulu. Dulunya tahun 2012 ketika masih ada PP yang lama 2012 itu server harus di dalam negeri. Tapi sejak pemerintahan Pak Jokowi di periode terakhir pertama 2019 server untuk penyelenggara sistem elektronik privat boleh di luar negeri. Maka berbondong-bondong pindah ke luar negeri semua. Kehidupan dunia digital itu ada dua. Satu, penyelenggaranya adalah penyelenggara sistem elektronik publik, yaitu yang dimiliki oleh pemerintah, BUMN, atau kementerian-kementerian, itu namanya publik, PSE publik. Itu memang harus di dalam negeri, kecuali di dalam negeri tidak ada kemampuan, itu boleh ke luar negeri. Tapi yang untuk PSE privat alias perusahaan-perusahaan swasta, termasuk perbankan, termasuk platform-platform global, platform-platform digital, termasuk juga yang game online, bahkan juga yang judi-judi, itu semuanya boleh, itu namanya penyelenggara sistem elektronik privat, itu boleh di luar negeri. Boleh di luar negeri, itu di PP 71 tahun 2019, menggantikan yang PP 82 tahun 2012 itu, boleh di luar negeri. Maka sekarang yang terjadi adalah ketika ada kasus-kasus hukum, kasus-kasus penegakan hukum, ini kalau mau cari alat bukti itu kan bisa di HP, tapi yang paling banyak itu kan di server. Polisinya yang mau nyari ke servernya ada di luar negeri, ada yang di Kamboja, ada yang di Singapura, ada yang di Amerika.
Ya nggak bisa mereka untuk apa itu, untuk penegakan hukum mencari alat bukti itu baru mencari alat bukti. Server harus ada di dalam negeri. Kalau perlu infrastruktur juga harus dimiliki oleh Indonesia. Platformnya harus milik Indonesia. Tapi kalau platform-platform aja juga di luar juga merupakan milik asing, nanti akan saya sampaikan. Ketika platform itu milik asing, data kita itu sama aja dengan kita serahkan kepada pemilik platform itu. Itu surveillance kapitalismenya Susana Zapov. Dan ketika semua orang kita-kita ini sebenarnya kita ini terjajah semua. Kita ini pakai WhatsApp, pakai Google, itu sama aja dengan bekerja memperkaya pemilik WhatsApp, pemilik Google. Tanpa sadar kita bekerja untuk mereka. Nah, itulah yang namanya dunia ini sebenarnya dieksploitasi oleh kapitalis global digital ini. Tapi kita ini bangga dan kita senang, bahkan program utama pemerintah adalah transformasi digital. Transformasi digital itu kalau kita tidak hati-hati, tidak memiliki kedaulatan digital, sama saja dengan kita memasrahkan data-data kita, memasrahkan masa depan kita kepada global. Ya, Indonesia gimana? Saya selalu mengatakan Indonesia ini katanya bangga kita ketua ASEAN. Tapi negara kita aja, negara sebelah kita Singapura aja dia sendiri-sendiri. Enggak ada yang namanya kerjasama kayak Uni Eropa itu kerjasama kesamaan hukum atau kerjasama untuk cybercrime bersama-sama. Nah akhirnya yang terjadi adalah yaitu kita mencoba untuk melawan judi online di sini, server-servernya ada di negara lain dan munculnya dari Kamboja dan sebagainya. Makanya ya bisa saja kita optimis kalau sekali lagi mengembalikan kedaulatan digital. Kedua adalah menggandeng beberapa negara-negara minimal ASEAN. Kalau tanpa seperti itu ya nanti hanya yang kelihatan-kelihatan aja. Dan mohon maaf korbannya masyarakat. Seperti sekarang masyarakat banyak yang jadi korban judi online. Kalau enggak masyarakat yang tidak tahu apa itu judi, apa bedanya judi dengan game, apa bedanya judi dengan investasi. Mereka karena lagi seneng-senengnya bikin TikTok, jadi YouTuber, mereka mengendorse seperti yang Sukabumi itu, pada ditangkepin. Kelihatannya polisi bisa nangkepin, tapi yang nangkepin cuma kayak gitu. Sementara pusat-pusatnya yang ada di luar negeri maupun juga orang-orang yang bandar-bandar besarnya masih aman.